Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu jauh, nyebrang kali, Om Yongki dari Ciledug ya. Cuma nyebrang kali doang. Tadi Wuling Cortez Turbo ya Om? 2000 berapa Om? 2019 1500 cc. Ini klasik lah. MID-nya kemarin berapa? 16. Nah kemarin udah coba di reset ECU sama di nolin dapat 1 berapa? 12 ya? 112. Nah ini kita akan coba pasang HCS reflect, reset ECU. Hasilnya seperti yang kemarin enggak? Oke, masangnya hampir sama ya. Reaktor diikat di header ya, ini hilang. Terus botol kita numpang di bracket aki pakai besi plat bolong, kita tekuk ya, kita tekuk L. Jadi ini numpang terus kita klem. Nah kemudian PCV nya kita ambil dari sini ya. Ini PCV langsung masuk ke impact ya. Ini nih. Nah, terus dari tabung pertamax juga masuk ke intake, keluarannya masuk ke tabung penampungan, dari tabung penampungan. Nah ini kita cabang, yang satu masuk ke bekas PCV ya kan, PCV kan tadinya dari sini ke sini. Nah ini buat intake. Nah satu lagi kanister di belakang. Oh, kelihatan kan selangnya itu sama belakang sini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di dalam. Ya pokoknya dekat kabel inilah gas di bawah throttle. Ya mungkin itu aja. Kita tes dapatnya seberapa MID-nya. Ayo Om. A few moments later. Tadi sorry, di nolin dulu deh. Oke, APG udah di nolin. Oh, biasa diganjel ya? Diganjel ini. Males saya. Biasanya kan suka ada delay, ini delaynya gimana? Coba bentar, ada gajelukan nggak? Ah, ada. Ini bedanya di glosor aja bang. Lebih glosor. Iya, ini nggak digas glosor dia. Tapi kalau jeda itunya gimana? Nanti ini gajelukan nih, biasanya angkatnya 2000-an. Iya kurang. Berkurang. Kurang. Kita ngerem biasanya pas ngegas lagi udah berat ya. Oh, Nah, ini udah masuk. belum 2000 ya? Iya. Biasa di atas 2000 dia. Nah kalau gini nggak enak nih. Berarti dikit Glosor aja nih. loyor ya? Iya. Enak nih. Saya nggak ngagas nih bang. Nggak ngegas. Iya. Masih nyangkut nih bang. Langsung nyangkut ya? Engine brake juga kayaknya agak kurang ya. Kurang gimana? Enggak, biasanya kan kalau dilepas gas Oh. engine brake ya, cepat berhentinya.
karena di jumper tadi. Jadi kita kemana? Kiri apa? Terserah, mau lurus bisa, kiri juga nggak apa-apa. Yang enak sini kali. Ini kan Ke atas ini. rame juga sih. Ramai. Saya nggak ada sih, Pak. Loyor Saya nih, ngerem. loyor ini. Ternyata Matic bisa juga. Nggak ngegas. Matic bisa juga nggak ngegas. Soalnya ada yang pernah bilang katanya kalau Matic dilepas gas langsung pindah gigi, nurunin gitu. Biasanya detik ya. Saya ngegas. Loyor ya. Biasanya dia engine brake. Kalau kita lepas gas, Mhm. nahan ya. Iya. Tadi dari rumah ke sini berapa kilo? 7 kilo. 7 kilo ya. Itu 12. Ini 12,8. Ini sih dia. Nggak ada masnya itu. Bisa kosong dia. Kalau udah nyangkut, cepat. Biasa ada jeda, Iya. baru ngek gitu ya. Biasa kalau ngangkat gas gini aja ngerem langsung. Jadi brake. Ini enggak ya, loyor ya. Iya, loyor ya. Mungkin dia dapat uap dari pertama itu kali ya. Iya, jalurnya kan tadi jumper tuh. Jadi napasnya lebih panjang. Bertahan berapa lama dia di angka 12 ya? APG-nya. Nggak lama. Setelah berapa kilo lah. Iya. Nggak lama. Biasa turun lagi. Turun lagi ya. 7,5 gitu ya. A few moments later. Tripnya hampir sama ya, 7 kilo. Cuman dapat 12,4. A little longer than a few minutes later. Nah, gitu friend. Jadi setelah dilihat, didengar, dan dirasakan, memang banyak orang ya beranggapan bahwa HCS itu adalah obat merah ya, obat dari semua macam penyakit ya. Nah ini yang perlu dipahami. Untuk mendapat irit sebenarnya simpel ya. Yang pertama kompresi mesin dulu, cek. Oke, kalau memang ada waktunya silakan datang dan silakan nanti kita cek ya. Cuman untuk beberapa mobil yang seperti V6 ya, V6 ini agak sulit karena harus bongkar intake banyak ya. Nah itu yang sebenarnya
perlu waktu banyak ya. Jadi ya perlu waktu khusus untuk ngecek kompresi V6 ya, kecuali V6-nya yang nggak ketutup intake, posisinya juga udah di kanan kiri, ya itu lebih gampang gitu ya. Kemudian pressure fuel pump, kondisi fuel pumpnya bersih atau kotor, ya kan? Nah ini juga perlu diperhatikan ya, karena kalau kondisi injektornya kotor itu bukan mengkabut ya, tapi muncrat. Nah muncrat itu kan lebih banyak yang keluar daripada yang mengkabut ya. Nah ini juga yang mempengaruhi borosnya BBM. Nah biasanya yang paling menentukan seperti video yang dulu saya bilang ya, faktor drive style. Nah ini sebenarnya mobil kalau sudah bisa ngloyor itu sudah bisa mendapatkan irit. Dengan cara apa? Yaitu tadi, ngegasnya nggak terlalu ngotot, begitu udah dapat speednya lepas gasnya pelan-pelan ya, atau dipantengnya itu ngambang ya, jadi cuma ngikutin RPM mesin atau pergerakan mobil aja. Jadi tidak ngegas untuk menarik mobil, tapi hanya menjaga kecepatan si mobil, seperti itu. Makanya disebut dengan push, diinjak, and fly. Biarkan mobil itu terbang, gitu ya. Jadi kalau sudah bisa mendapatkan push and fly, sebenarnya sudah bisa mendapatkan irit. Cuma tergantung dari kita, kakinya. Nah itu ya, karena orang sering menyepelekan drive style. Contoh ya, ini secara logika aja, bukaan throttle itu ya dipengaruhi sama injakan pedal ya. Makin dalam pedal diinjak, bukaan throttle makin terbuka. Nah saat bukaan throttle yang terbuka, ada sensor namanya TPS, Throttle Position Sensor. Nah ini yang memerintahkan atau menginformasikan si ECU, sehingga ECU memerintahkan kecerotan bensinnya seberapa. Makin besar ya makin banyak ini ya. Jadi gimana caranya? Bukaannya sedikit tapi tenaganya gede. Sebenarnya HCS itu sudah membantu, tenaganya gede dengan buka sedikit. Dia udah masuk ke intake, nyedotnya udah banyak. Makanya nggak usah dalam-dalam injaknya ya. Kalau mobil ya, terutama Matic, kalau responnya sudah responsif, gasnya sudah padat, sebenarnya itu sudah bisa mendapatkan irit. Tinggal kakinya mengimbangi. Ya, biasanya kalau udah gasnya padat, tarikannya enteng, orang sering lupa sehingga gasnya makin dalam. Nah, makin dalam makin kebuka, makin ngecrot, yang akhirnya makin boros ya. Jadi tenaganya dapat, borosnya juga dapat. Nah, itu friend ya. Tuh, jadi permainan kita membuka throttle itu sangat-sangat mempengaruhi besarnya efisien yang didapat. Seperti itu. Kalau saya di manual, buka dikit, mobil udah ngloyor, udah lepas. Pakai RPM idle aja, ngloyor, tinggal mainin rem. Seperti itu. Ya, makanya Matic itu mengeluhkan jarang dapat iritnya. Itu tadi. Oke, friend? Jadi paham? Oke. Selain kompresi harus dipastikan ya. Karena kompresi minimal, mobil masih bisa nyala. Tapi untuk tenaga pasti berkurang. Ya, injektor kotor seperti yang tadi saya bilang, bukan mengkabut tapi ngecrot. Nah. Oke. Yang tiga, transmisi. Jangan sampai, apalagi Matic ya, perpindahan gigi di 2000 ke atas. Main 2000 terus, jalan dalam kota main 2000 terus. Aduh.
pusing kepala bebe. Oke, yang keempat drive style. Nih sebenarnya yang pokok ini. Oke friend, demikian dulu sharing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.